Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia. Saya berasal dari Ketapang, Kalimantan Barat. Saya mahasiswi IAIN Pontianak Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Mahasiswi semester 5 kelas 5F. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah pendidikan karakter yang diampu oleh Ibu Dr. Yanawati SAG MAG dan asisten dosen yaitu Ustadz Tribowo MPD. Sebelum kita membahas tentang permasalahan pendidikan karakter yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Pontianak, perlu kita ketahui bahwa pendidikan karakter itu ialah usaha untuk mencerdaskan bangsa secara religius. Dalam artian, strategi pembentukan perilaku anak di mana pendidikan karakter di sini adalah landasan awal untuk menciptakan generasi yang mempunyai moral dan akhlak yang mulia. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan karakter itu ialah suatu konsep untuk merubah manusia menjadi memiliki sikap, perilaku, dan budi pekerti yang luhur atau berakhlakul karimah. Nah, kita masuk ke pembahasan permasalahan pendidikan karakter yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Pontianak. Di sini saya mengambil 3 kasus. Yang pertama, kasus Audrey, siswi SMP yang pernah viral pada tahun 2019. Kasus pengeroyokan terhadap Audrey yang masih SMP bermula dari cekcok akibat saling ejek antara Audrey dengan siswi SMA di medsos. Akhirnya, terjadilah perkelahian antara pelaku dan korban saat bertemu di tepian Sungai Kapuas. Kasus ini tentu sangat memilukan kita semua, di mana dengan gampangnya siswi tersebut melakukan pengerundungan kepada anak kecil secara bersama-sama. Maka dari itu, mengingatnya pentingnya pendidikan karakter pada generasi muda. Solusi saya untuk kasus ini ialah yang menjadi PR bagi kita bersama adalah bagaimana keluarga mampu membendung perundungan ini dengan menggunakan pendidikan karakter keluarga. Berbicara mengenai pendidikan karakter, tidak lepas dari bagaimana orang tua dan anggotanya bisa menginternalisasikan nilai-nilai karakter, baik yang ada dalam kehidupan sehari-hari kepada anak kita. Penanaman pendidikan karakter keluarga merupakan benteng pertama yang mampu membendung sikap-sikap yang buruk bagi anak. Oleh karena itu, dalam pendidikan karakter di keluarga diharapkan sinergi orang tua dan juga saudara-saudara dan kerabat terdekat itu sangatlah penting dalam mendidik anak kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang tua sebagai garda terdepan dalam membentuk karakter para remaja harus lebih berkonsentrasi untuk memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Selain orang tua, pendidikan karakter juga dilakukan oleh guru di sekolah dengan cara para guru mengedukasi siswa dalam model-model pembelajaran yang memberikan contoh pentingnya karakter. Kasus yang kedua yaitu penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat di Kota Pontianak. Sudah banyak kasus-kasus narkoba yang dilaporkan ke BNN Kota Pontianak. Dalam 1 tahun 2020, sekitar 100 hingga 200 orang yang melaporkan sebagai pengguna narkoba untuk direhabilitas. Jika dihitung selama 5 tahun, lebih dari 1.000 orang yang melaporkan sebagai pengguna narkoba, baik itu melalui anggota keluarganya maupun langsung yang bersangkutan. Kemudian, kasus penyalahgunaan narkotika ini selama tahun 2022, jumlah kasus yang berhasil diungkap Satuan Narkoba Polresta Pontianak dan Polsek jajaran sebanyak 128 kasus dan penyelesaian kasus sebanyak 107 kasus. Adapun sisa 20 kasus masih dalam proses penyidikan sebanyak 11 kasus. Tahap 1 10 kasus dengan jumlah tersangka 173 orang yang terdiri dari tersangka laki-laki 146 orang, tersangka perempuan 27 orang. Dari jumlah tersebut, penyalahgunaan narkoba ini sangat memprihatinkan sekali karena dari tahun ke tahun penyalahgunaan narkoba semakin mengalami peningkatan sehingga menjadi ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia pada umumnya dan Kota Pontianak. Meningkat pemakaian narkoba ini juga kebanyakan pelakunya adalah kaum remaja. Karakter seorang individu termasuk generasi muda terbentuk karena kebiasaan yang dilakukannya, sikap yang diambil dalam menanggapi keadaan, dan kata-kata yang diucapkan kepada orang lain. Karakter ini pada akhirnya menjadi sesuatu yang menempel pada seseorang dan sering orang yang bersangkutan.
Orang yang bersangkutan itu kadang tidak menyadari karakternya, maka solusi dari saya ialah hindari rasa penasaran untuk mencoba, ketahui dampak buruk pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental, lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi-organisasi tertentu. Hindari pergaulan malam. Kasus yang ketiga yaitu prostitusi online yang terjadi di tahun 2021 di Pontianak. Dilansir dari kovastv.com, ada sekitar 500 anak masih di bawah umur di Kalimantan Barat diduga terlibat dengan jaringan prostitusi online. Keterlibatan lebih dari 500 anak itu disampaikan oleh Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat atau yang disingkat KPPAD. Fakta tersebut disampaikan berdasar investigasi yang dilakukan oleh KPPAD terkait maraknya prostitusi online di Pontianak sejak 4 bulan terakhir. KPPAD menyatakan kasus prostitusi online di kota Pontianak sudah menggurita dan mengkhawatirkan. Berdasarkan investasi lanjutan, 60 orang anak sudah dipesan oleh pria hidung belang untuk malam pergantian tahun baru di tahun 2021. Kasus ini menjadi permasalahan pelik di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. KPPAD Kalbar mengajak pemerintah kota Pontianak untuk serius menangani kasus prostitusi online ini. Untuk kasus ini, solusi saya ialah kini saatnya kita menabung gendera perang terhadap kejahatan prostitusi online ini. Di tataran keluarga, fungsi kontrol orang tua menjadi sangat penting. Orang tua bertanggung jawab atas apa yang masuk ke anak-anak, masuk ke mulut, mata, telinga, otak, bahkan hati anak. Dijaga pendidikan, salah satu hal yang mesti dilakukan adalah penguatan pendidikan nilai untuk membentuk watak atau karakter siswa. Di tengah arus gelombang prostitusi online dengan segala modusnya saat ini, para siswa kita harus dibentengi dan dibekali kemampuan berpikir kritis serta memiliki tata nilai yang kuat atau tangguh. Di sini pendidikan nilai untuk membangun watak dan karakter siswa menjadi kuncinya. Demikianlah hal yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesalahan itu semata-mata karena kesalahan saya sendiri dan kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.